Tapi kita sampai detik ini bisa duduk di sini, itu karena izin Allah, itu karena taufik daripada Allah. Maka pertama yang mau saya sampaikan, jangan sekali-kali abaikan, jangan sekali-kali kita tinggalkan acara momentum seperti ini. Jangan kita senantiasa membiarkan atau tidak mensupport acara-acara seperti ini, karena acara seperti ini akan lebih membuat kita mengenal siapa diri kita di hadapan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbahagia karena malam hari ini kita senantiasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah izinkan kita melalui jembatan para panitia untuk mengingat kekasih Allah, untuk memperingati kelahiran kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau berbicara tentang maulid, jikalau berbicara tentang hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam, semuanya sepakat, semuanya senantiasa sepakat satu kata dan satu ucapan. Mereka semuanya berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, kecuali seorang makhluk yang ketika detik waktu kelahiran Nabi lahir dia nggak bahagia. Siapa dia? Syaitan, iblis. Dia menangis dan dia teriak sekencang-kencangnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah terlahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena arti maulid yang sekarang kita dengar istilah bid'ah maulid, maulid itu secara bahasa artinya waktu kelahiran seorang bayi. Kalau dikaitkan maulid Nabi berarti waktu kelahiran bayi yang berupa Nabi Muhammad. Kira-kira kalau ada orang yang mengingkari maulid kelahiran waktu Nabi besar Muhammad, syirik atau tidak? Bahaya atau tidak? Jadi yang bid'ah yang mana ini? Yang melakukannya atau yang melarang untuk maulid? Kan? Yang melarangnya justru karena arti maulid sesungguhnya adalah waktu kelahiran bayi. Tapi kalau maulid itu kita sandarkan kepada Nabi Muhammad, artinya waktu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kita harus belajar bahasa Arab dan gak boleh mendengar dari sebelah pihak. Gak boleh hanya senantiasa kita ribut satu sama lain, ini maulid bid'ah atau tidak, ini syirik atau tidak. Karena kalau berbicara boleh atau tidaknya, dua-duanya ada pendapat. Ada yang mengatakan definisi maulid itu selain waktu kelahiran Nabi adalah perkumpulan manusia yang mereka di situ membaca syama'il atau tentang biografi baginda Nabi besar Muhammad. Maka ini yang menjadi pertentangan. Ada sebagian besar ulama mengatakan itu disyariatkan, tapi ada minoritas ulama yang mengatakan tidak dianjurkan. Tapi dua-duanya sepakat kalau yang menjalankan itu sudah biarkan hak mereka, karena mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak merayakan juga senantiasa tidak disalahkan oleh orang yang merayakan. Dua-duanya saling menghormati pendapat. Karena yang tidak merayakan mereka berpegang teguh dengan zahir Al-Quran dan Sunnah. Yang salah yang saling menyalahkan. Itu yang senantiasa tidak elok. Itu yang senantiasa merusak bangsa kita. Itu yang merusak pertali persaudaraan kita. Mereka lah yang dikit-dikit bilang, oh bidah itu, syirik itu ahli syirik, itu ahli neraka. Masya Allah, emang ente panitia neraka apa? Emang kita ini panitia neraka apa? Kalau mau berbicara tentang dalil maulid, boleh duduk sama saya atau sama Habib Alwi atau sama Habib Muhammad. Kita akan bahas tentang dalil maulid yang betul-betul jelas, dan bahkan sahabat Nabi besar Muhammad mengadakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Tapi saya tidak mau bahas itu pada malam hari ini, karena saya yakin semua yang duduk pada malam hari ini semuanya merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka. Jadi jangan sampai kita terkecoh, ya. Jangan sampai kita bermusuhan cuman gara-gara satu mau baca maulid, satu nggak suka maulid, berantem. Kemarin saya dapat masalah juga di daerah Pati Ukur. Ada orang sholat subuh pakai kunut, dibid'ahkan, disyirikan. Oh, kamu kenapa sholat subuh pakai kunut? Ini syirik, ini bid'ah, ini nggak ada zaman Nabi. Akhirnya kata dia, emang kamu pakai kunut? Enggak. Nah, kamu juga nggak pakai kunut, itu menurut Imam Syafi'i juga pakai kunut sunnah. Yang bid'ah kamu. Saling membid'ahkan. Padahal dua-duanya benar. Yang sholat subuh pakai kunut benar, yang sholat subuh nggak pakai kunut juga benar. Yang salah, yang azan subuhnya jam 4:08, dia malah sholat subuhnya jam 8:04. Itu baru sah? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan saling menyalahkan hal yang tidak harus dijadikan masalah.
Jangan pernah menjadikan suatu hal masalah kepada perkara yang nggak harus jadi masalah, jadinya masalah. Jelas? Jelas? Jadi kalau bahas tentang maulid, insya Allah saya yakin semuanya di sini termasuk orang-orang yang mengikuti mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Maliki, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mayoritas dari mereka pun mengatakan, walaupun ada sebagian daripada kalangan Abi Hanifah yang tidak biasa mengikuti apa yang mayoritas ulama lakukan, tapi semuanya sepakat berbahagia dengan cara mengekspresikan kebahagiaan mereka menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bahagianya dengan duduk-duduk baca syama'il Rasulullah bagus, ada yang dengan pengajian, ada yang dengan zakat, ada yang dengan banyak sedekah, ada yang senantiasa bagi-bagi sembako ke masyarakat. Semuanya sama mengekspresikan cara bagaimana mereka mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita cuma sibuk masalah bid'ah, sana syirik, ini terjadinya apa yang terjadi kayak di Perancis kemarin. Faktor orang Perancis itu mengejek Nabi Muhammad karena kita kecolongan umat muslimin terlalu sibuk dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, satu sama lainnya saling pecah, satu sama lainnya saling tonjok menonjok, organisasi satu dengan organisasi yang lain saling berpecah belah, sehingga kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sampai kita lupa kita punya kewajiban kepada non muslim untuk mengenalkan mereka siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Kita lupa mengenalkan kepada mereka bagaimana indah senyumnya Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau mereka tahu bagaimana keindahan Nabi Muhammad, mereka nggak berani mengejek baginda Nabi Muhammad. Mereka tidak akan pernah mau untuk berani mengucap kata yang salah untuk sosok indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka. Maka malam hari ini kita pelajari yang kedua yang saya mau sampaikan. Ayo kita saling gotong royong. Ayo kita saling ukhuwah kita lebih kuatkan, lebih kita eratkan untuk bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi tidak harus dipermasalahkan masalah maulid ini. Yang mau maulid silahkan maulid, tanpa harus menyalahkan yang tidak maulid. Yang tidak maulid nggak apa-apa, nggak usah maulid, tapi jangan menyalahkan kami yang suka maulid. Setuju? Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad wa barik alaihi. Dan satu yang saya ingat, setahun ke belakang itu ada kejadian penembakan di New Zealand, betul atau tidak? Di masjidnya hari Jumat, ya. Betul ya, masih ingat ya? Saya berpikir-pikir, Masya Allah, itu kejadian luar biasa sekali. Walaupun kita lihat semuanya jelek, betul itu semua jelek dan mungkar, nggak akan ada yang bisa membenarkan perkara itu, semuanya salah. Dan itu betul harus dihakimi. Tapi ada hikmah kecil yang Allah simpan bagi warga Indonesia. Apa itu? Ketika itu orang yang mau nembak ke masjid, dia nembaknya dengan satu arah langsung tanpa bertanya, "Hai, apakah engkau NU, FPI, Banser, engkau ini?" Lah, dia tahu umat Islam satu, makanya dia bunuh langsung. Kenapa kita umat Islam kok mengatakan, "Oh, saya Banser, saya NU, saya FPI," padahal semuanya hanya kendaraan. Tujuan mereka sama, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang caranya dengan lemah lembut, ada yang caranya dengan tegas. Dua-duanya dibenarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka. Jadi kita jangan sampai mau diadu domba. Umat ini jangan sampai mau ditumbur-tumburkan, padahal semuanya sama, bahwasanya satu tujuan. Tujuan saya ke sini, ke Masjid Al-Huda, tapi kendaraannya berbeda-beda. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada mungkin yang jalan kaki, ada mungkin yang pakai beca. Enggak ya? Nah, ada pakai beca mah. Tapi tujuannya sama, ke Masjid Al-Huda. Begitu juga untuk orang sampai kepada Allah, mereka naik kendaraannya berbeda-beda melalui organisasi-organisasi mereka sendiri yang tujuannya mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Kesimpulan yang kedua ini jelas atau tidak?